Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Bertemu lagi dengan sendiri atau diantarin. Semoga kita baik-baik saja dan semoga kita masuk surga. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bertemu lagi dengan kita semua. Tidak ada maksud untuk menggurui. Kami hanya menyampaikan apa yang kami pelajari atau apa yang kami baca. Lalu kita sebagai orang tua atau calon orang tua, adapun saya belum menikah. Saya ingin menikah tapi belum mampu. Doakan semoga kita semua yang belum menikah agar cepat bisa menikah. Amin. Kita sebagai orang tua atau calon orang tua, apakah kita pernah berpikir atau merenungkan ayat Al-Quran yang artinya peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka? Apakah kita pernah merenungkan ayat tersebut? Bahwa kita sebagai orang tua harus menjaga diri kita dan anak kita dari perbuatan yang bisa membuat Tuhan marah sehingga bisa membuat kita masuk neraka. Maka kita sebagai orang tua harus mengajarkan kepada anak kita, dan kita sebagai suami harus mengajarkan istri kita tuntunan agama Islam dan memberikan contoh kepada mereka agar bisa kita menjaga diri kita dari perbuatan yang bisa membuat Tuhan marah. Lalu saya pribadi pernah teringat waktu masih sekolah. Itu ada kalimat yang mengatakan bahwa pohon yang bengkok jika masih muda masih bisa diluruskan. Tapi ketika sudah tua maka tidak bisa diluruskan lagi. Sebab jika diluruskan bisa patah. Saya masih ingat dengan kata-kata tersebut, dengan kalimat tersebut. Maka dari itu bisa kita ambil pelajaran bahwa kita didiklah anak kita dari kecil. Kita ajarkan mereka ibadah dari kecil. Kita ajarkan kepada mereka kebaikan dari kecil agar dia ketika besarnya sudah terbiasa untuk melakukan ibadah, sudah terbiasa berkata-kata yang baik, sudah terbiasa melakukan kebaikan. Karena jika dari kecilnya anak itu tidak dididik dengan kebaikan, lalu tumbuh besar dengan keburukan, maka ketika besar dia akan terbiasa melakukan perbuatan buruk. Karena itulah, untuk menghindari itu, kita sebagai orang tua mengajarkan kebaikan kepada anak kita sejak kecil. Kita biasakan dia beribadah sejak kecil. Kita biasakan dia berkata baik sejak kecil agar terbiasa ketika besarnya melakukan ibadah, melakukan kebaikan dan berkata yang baik. Lalu ada hadis, coba kita renungkan, yang artinya bahwa suatu ketika Rasulullah keluar menjumpai kami untuk melaksanakan salah satu sholat Isya sembari membawa Hasan dan Husain.
Nabi pun maju dan meletakkan cucu beliau, lalu bertakbir untuk sholat. Maka sholatlah beliau. Lalu ketika sujud, di tengah-tengah rakaat, beliau memanjangkan sujud beliau. Ayahku menceritakan, aku pun mendongakkan kepalaku, ternyata cucu beliau sedang menaiki punggung beliau ketika sedang sujud. Kemudian aku pun kembali bersujud. Ketika Rasulullah selesai sholat, lalu para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, tadi Anda melakukan sujud saat sholat begitu panjangnya, sampai-sampai kami mengira sedang terjadi sesuatu dan sedang turun wahyu kepada Anda." Maka Nabi menjawab, itu semua tidak terjadi. Tapi anakku ini sedang menunggangiku dan aku tidak suka mempercepatnya sampai ia memuaskan hajatnya. Nah, maksud anakku di sini adalah cucuku, dan menunggangiku di sini adalah waktu sujud. Hadis ini diriwayatkan oleh hadis riwayat Imam An-Nasa'i nomor 727 au kama qala. Nah, dari hadis ini kita ketahui bahwa Nabi memanjangkan sujud beliau karena tidak mau menyakiti cucu beliau. Sebab cucu beliau naik ke punggung beliau waktu Nabi melakukan sujud. Nah, ini kasih sayang Nabi kepada cucu beliau. Dari hadis ini kita ketahui bahwa agama Islam itu mengajarkan kepada kita untuk bersikap lemah lembut terhadap anak-anak kita atau cucu-cucu kita. Dan dari hadis ini kita ketahui bahwa kita dianjurkan membawa anak kita atau cucu kita ke tempat ibadah agar anak kita atau cucu kita terbiasa untuk datang ke masjid untuk beribadah. Adapun jika kita tahu bahwa anak kita atau cucu kita akan mengganggu, maka kita sholat di rumah berjamaah dengan istri kita dan anak kita di dekat kita, agar anak kita atau cucu kita terbiasa dengan contoh yang kita berikan, sehingga ketika besarnya dia akan sholat tanpa disuruh. Dan dari sini kita ketahui bahwa sifat dasar atau tabiat anak itu suka banyak bergerak, suka bermain. Nah, jadi ketika kita beribadah lalu diganggu anak kita atau cucu kita atau anak orang lain, maka janganlah kita marah, janganlah kita memarahinya. Karena Nabi saja tidak marah ketika punggung beliau dinaiki oleh cucu beliau ketika sujud. Nah, dari sini semoga kita bisa memberikan pemahaman atau pembelajaran kepada anak kita sejak usia kecil agar besarnya terbiasa untuk beribadah. Dan kita biasakan anak kita dari kecil untuk berkata yang baik agar besarnya tidak berkata yang jorok dan lain sebagainya. Sampai di sini semoga kita disehatkan badan, dilancarkan rezeki, dikabulkan segala hajat.
Salam damai. Terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada salah. Silahkan jika suka ditekan tombol like, silahkan share, dan jika ingin memberikan saran dan komentar, silahkan komen. Semoga kita baik-baik saja, semoga kita masuk surga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.